Siapa sangka, daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai daerah yang aman dan tentram ini akhirnya terusik dengan tak lebih dari 1 menit goncangan yang berakibat fatal bagi penduduknya. Gempa bumi yang melanda daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006 lalu membuat sebagian besar penduduk Yogyakarta dan sekitarnya banyak kehilangan keluarga dan tempat tinggal. Rumah-rumah yang roboh tak terhitung jumlahnya. Korban yang sebagian besar berada di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Klaten ini tentunya hingga sekarang masih mengalami trauma dengan bencana alam tersebut. Apalagi mereka masih hidup di tenda-tenda pengungsian karena rumah-rumah yang biasa mereka tinggali telah rata dengan tanah atau tak layak lagi ditinggali. Pasca gempa bumi, banyak bantuan yang diterima oleh para korban bencana alam, baik berupa barang maupun jasa. Bantuan jasa dapat kita lihat dari banyaknya orang yang turun tangan untuk membantu para korban bencana alam. Orang-orang tersebut biasa kita kenal dengan nama relawan. Sejak gempa bumi melanda kota Yogyakarta dan sekitarnya, banyak relawan yang didominasi pelajar dan mahasiswa ikut mendampingi saudara-saudara kita korban bencana. Banyak sekali program yang dicanangkan oleh para relawan ini. Salah satunya trauma healing, yaitu program untuk memulihkan kembali kondisi jiwa dan mental korban bencana yang syok akibat gempa. Di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menghibur dan memberi semangat baru bagi para korban bencana. Trauma healing ini biasanya lebih diutamakan bagi kaum anak-anak dan remaja. Untuk episode kali ini, kami meliput salah satu kegiatan para relawan. Kegiatan para relawan yang menarik perhatian kami adalah kegiatan relawan bersama. Mengapa menarik? Karena selain melakukan pendampingan terhadap anak-anak, mereka juga melakukan trauma healing terhadap remaja berupa pembuatan film yang merupakan kerjasama antara relawan bersama, layar tancap community, dan sorot media sebagai production house. Kali itu, mereka melakukan pendampingan di Desa Kopek Sri Hardono, Kecamatan Pundong. Ternyata, itu kali ketiganya mereka melakukan pendampingan trauma healing dalam bentuk pembuatan film. Kegiatan trauma healing pembuatan film tersebut dijadwalkan selama 8 kali berturut-turut, yaitu pada hari Selasa dan Jumat tiap minggunya. Tetaplah tempat duduk Anda dan ikuti perjalanan kami selama 8 hari di Kecamatan Pundong, meliput kegiatan para relawan. Kami berkumpul di posko di daerah Ngasem. Beberapa relawan yang sebagian besar merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Yogyakarta telah berkumpul, merencanakan dan mengagendakan kegiatan mereka nantinya sampai di Pundong. Mereka juga menyiapkan peralatan-peralatan apa saja yang digunakan untuk pendampingan. Setelah berdiskusi, menyiapkan peralatan dan meletakkannya dalam mobil, saatnya lah mereka berangkat dan kami mengikuti mereka dari belakang. Perjalanan menuju Pundong ternyata cukup jauh, namun tak menyurutkan niat kami untuk melihat kegiatan para relawan tersebut dari dekat. Kami melewati dan menyusuri jalan Parangtritis. Meskipun gempa telah berlalu kurang lebih 2 bulan yang lalu, namun suasana kelam sepertinya masih menghantui daerah tersebut. Masih banyak tenda-tenda pengungsi dan rumah-rumah yang belum layak ditempati. Akhirnya sampailah kami di Kopek Sri Hardono Pundong. Anak-anak ternyata sudah tak sabar ingin bermain-main dengan mereka. Tugas relawan pun dibagi menjadi 2. Ada yang bertugas mengajak anak-anak bermain, dan ada yang bertugas memberikan materi pembuatan film. Pendampingan anak-anak berusia di bawah 9 tahun dikoordinir oleh Yulia. Maka tak heran, Yulia yang paling dinanti oleh anak-anak tersebut. Sedangkan materi pembuatan film untuk anak-anak dan remaja berusia di atas 9 tahun dikoordinir oleh Yopi. Hari itu, Yulia mengajak anak-anak bernyanyi bersaut-sahutan.
Mereka ternyata bersemangat sekali. Setelah puas bernyanyi, anak-anak diajak bermain benteng-bentengan dan ular-ularan. Kedua permainan tersebut bertujuan untuk melatih kekompakan dan kerjasama tim. Mereka benar-benar menikmati permainan sederhana tersebut. Sungguh menyenangkan melihat anak-anak tersebut tersenyum, tertawa, dan berteriak-teriak gembira. Meskipun matahari mulai tenggelam, mereka tetap bersemangat bermain dan tak mau berhenti. Hari Selasa berikutnya, Yulia dibantu oleh teman-teman lain. Sheila salah satu di antaranya, yang kemudian akan membantu Yulia seterusnya. Pada hari itu, anak-anak diajak bermain balon. Dua orang anak berdiri saling membelakangi, lalu satu buah balon diselipkan di punggung keduanya. Lalu balon-balon tersebut harus diletuskan dengan menggunakan kedua punggung tersebut. Permainan ini ditujukan untuk melatih kekompakan dan kerjasama. Selain itu, anak-anak juga diajak bermain karet, bernyanyi, dan bermain becak-becakan. Pada hari Jumat, anak-anak diajak mewarnai dan menggambar. Di atas terpal biru tersebut, anak-anak mengekspresikan perasaan mereka di atas sebuah kertas. Dari pilihan warna dan gambar anak-anak tersebut, nantinya dapat diketahui bagaimana kondisi jiwa mereka. Ada beberapa anak yang memang masih labil dan trauma dengan bencana yang menimpa mereka. Namun, ada juga anak yang sudah mulai pulih dari masa-masa suram tersebut. Yulia dan Sheila mengajak anak-anak bermain estafet karet melalui pipet. Kegiatan selanjutnya, anak-anak kembali dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak-anak yang sudah bisa menulis dan anak-anak yang belum bisa menulis. Yang belum bisa menulis diharuskan menggambar yang nantinya akan dikumpulkan, sedangkan yang sudah bisa menulis diharuskan membuat surat tentang pengalamannya setelah gempa. Jika ada anak yang meminta balasan, maka akan dibalas oleh para relawan. Oleh relawan, surat-surat tersebut akan dibaca dan diseleksi untuk kemudian dikirim kepada Bapak Gubernur. Ada yang lain pada Jumat hari berikutnya. Hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Yulia. Terlihat sekali kedekatan anak-anak dengan mentor atau pendampingnya. Anak-anak membuat sebuah pesta kecil untuk Yulia. Uang untuk membuat pesta kecil itu ternyata hasil patungan mereka. Meskipun mereka merasa capek setelah pulang sekolah, tetapi mereka tak mau ketinggalan dan berebut untuk membantu persiapan pesta tersebut. Ketika Kak Yulia datang, mereka pun segera menutup mata Yulia dan mengaraknya ke lapangan. Tak banyak yang bisa dikatakan oleh Yulia ketika melihat kue tart kecil yang bertuliskan selamat ulang tahun Yulia dan sebungkus kado mungil diletakkan di atas meja. Kami sungguh terharu melihat kebahagiaan anak-anak. Di tengah kondisi mereka yang serba minim, ternyata mereka masih mampu membahagiakan sesama. Sabtu 29 Juli merupakan hari terakhir Yulia dan Sheila dengan anak-anak. Mereka memanfaatkan benar waktu tersebut dengan bercengkrama dan bercanda bersama anak-anak. Hari terakhir tersebut diisi dengan bermain drama yang dibagi menjadi dua kelompok. Karena keasikan bermain dengan kakak pendamping yang sering mereka panggil Kak Yulia dan Kak Sheila, tak jarang mereka tidak mau disuruh pulang walaupun hari telah menjelang malam.
Trauma healing pembuatan film berawal dari keprihatinan pendampingan selama ini yang lebih menjadikan anak-anak sebagai objek. Oleh karena itu, relawan bersama ingin menjadikan anak-anak sebagai subjek. Karena di dalam film tersebut, anak-anak sendirilah yang akan mengelolanya, baik dari segi pemainnya, properti maupun krunya. Sedangkan peralatan seperti kamera dan lighting disediakan oleh komunitas sorot media. Kegiatan pembuatan film tersebut juga bertujuan untuk mengenalkan audiovisual agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Trauma healing pembuatan film hari pertama digunakan untuk menggagas cerita. Terdiri dari 20 orang anak berusia 10 hingga 17 tahun dan dibagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyusun sebuah cerita. Dari keempat cerita tersebut nantinya akan dipilih satu yang paling menarik yang akan difilmkan. Pada hari berikutnya, yaitu pada hari Jumat, dari 4 cerita yang terkumpul, dipilihlah satu cerita yang paling menarik. Yang terpilih adalah cerita film dari kelompok 3. Film thriller ini terpilih dari 3 cerita lainnya karena meskipun bergenre horor namun memiliki pesan moral di dalamnya. Seluruh anak-anak yang berjumlah 16 orang ini lalu membuat treatment, semacam sketsa awal pembuatan skenario yang terdiri dari penentuan tokoh, setting tempat, alat dan lokasi pengambilan gambar. Treatment lalu didiskusikan dengan teman-teman lain. Pada hari Selasa, anak-anak diterangkan mengenai tugas-tugas dalam produksi sebuah acara. Misalnya, tugas seorang kameramen, sutradara, penata lampu atau lighting man, editor, wardrobe, soundman, hingga audioman. Pada hari itu juga anak-anak mulai melakukan pembagian tugas. Begitu juga pada hari Jumat, anak-anak diterangkan mengenai teknik-teknik pengambilan gambar seperti full shot, medium shot, close up, medium close up, extreme close up, dan lain-lain. Terkadang anak-anak tersebut masih malu-malu dan sungkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Tapi dengan sabar, Yopi memacu mereka untuk lebih semangat dan berani mengungkapkan pendapatnya. Pada hari Selasa, anak-anak sudah mulai mencoba mengambil gambar melalui handycam dan mencoba berbagai teknik pengambilan gambar. Yopi, Ismi, dan Andi terlihat dengan sabar mengajarkan kepada anak-anak cara menggunakan kamera yang sama sekali awam dengan peralatan tersebut. Pada hari terakhir, pengambilan gambar dilakukan pada malam hari karena film tersebut merupakan film horor yang identik dengan suasana gelap dan suram. Meskipun anak-anak masih kaku dalam berakting, namun semangat dan antusiasme mereka cukup tinggi. Baik Andi maupun Yopi dengan tekun dan telaten membantu dan mengajari mereka. Melihat pengajarnya bersemangat, anak-anak itu pun seakan-akan tidak mau mengecewakan dan berusaha lebih baik agar mendapatkan hasil yang terbaik. Itulah sekelumit kegiatan yang dilakukan oleh Yulia, Sela, Yopi, Andi, dan Ismi, para relawan korban gempa. Meskipun perbuatan mereka terasa kecil di mata kita, namun sebenarnya mereka telah melakukan perbuatan yang sangat mulia. Mereka tak pernah sedikit pun mengharapkan balasan dan imbalan. Mereka melakukannya dengan ikhlas, walaupun itu semua menyita waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Tak jarang Yopi melontarkan celetukan-celetukan yang kemudian ditanggapi dengan gelak tawa anak-anak. Jadi Mas No, Mas Erta.
sleeping child. The world's so wild, but you build. Dengan cara seperti itu, anak-anak yang sama sekali tidak mengetahui pengetahuan tentang peralatan tersebut dapat lebih antusias mengetahuinya. Walaupun antara pendamping dan anak-anak baru berkenalan beberapa minggu yang lalu, namun kedekatan mereka layaknya keluarga. Around the world, they had a mind like yours. Hari sudah mulai gelap. Saatnya lah kami pulang. Kami, tim produksi 2 via TV, melihat bagaimana perjuangan para relawan tersebut untuk membantu anak-anak korban bencana alam gempa bumi agar dapat pulih seperti sedia kala. All the leaders could see you here this way. They would hold the earth in their arms. They would learn. Think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care
I need to rewind myself, looking for the payback, listen for the playback. They say that every man bleeds just like me, and I feel like number one, yet I'm last in line. I watch my youngest son, and it helps to pass the time. I take too many pills, it helps to ease the pain. I made a couple dollar bills, but still I feel the same. Yeah, everybody knows my name, they say it way out loud. A lot of folks fuck with me, it's hard to hang out in crowds. I guess that's the price you pay